Hai, perkenalkan nama saya Tresya Malau. Saya dari kelas pendidikan IPA B 2020 dengan NIM 420-335-1003. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai teks akademik, yang dimana teks akademik itu atau sering kita sebut dengan teks ilmiah. Dia berbeda dengan teks non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Biasanya, teks akademik atau karya ilmiah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan akademik. Dalam setiap langkah akademik, karya tulis ilmiah selalu hadir dan menjadi tugas insan akademik guna menunjang derajat keilmiahannya. Dan teks akademik juga atau teks ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Sedangkan teks non-akademik itu adalah teks non-ilmiah, yang dimana karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Biasanya teks akademik dapat kita jumpai di buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, dan laporan kegiatan. Dalam teks akademik itu dibagi dua. Yang pertama ada genre makro dan genre mikro. Genre makro itu biasanya genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro itu biasanya subgenre yang kecil yang terdapat di dalamnya itu genre makro. Terus contoh dari genre mikro itu teks deskripsi, eksplanasi, diskusi. Dan di dalam genre makro itu contohnya ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum. Adapun ciri-ciri dari teks akademik itu dia bersifat sederhana, padat, objektif, dan logis. Macam-macam dari teks akademik atau makro itu ada artikel ilmiah, jurnal, proposal, dan laporan penelitian. Di dalam artikel ilmiah atau makalah itu terdapat struktur seperti cover, pendahuluan, studi pustaka, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan yang di struktur jurnal itu terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Adapun struktur dari teks proposal juga dia terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Biasanya pendahuluan dia lebih menekankan alasan-alasan yang penting. Ada daftar pustaka, studi pustaka, metode, dan yang terakhir itu ada hasil yang diharapkan. Adapun struktur dari teks akademis, bagian pendahuluan itu ada berisi latar belakang. Secara umum dia mengenai topik yang dibahas. Kedua ada membuat spesifikasi masalah. Biasanya mulai dari umum hingga yang terperinci. Baru ada merumuskan permasalahan yang dibahas. Dan yang terakhir membangun alasan pentingnya mengapa topik tersebut dibahas. Struktur teks akademik di bagian kajian pustaka biasanya berisikan tentang bahasan-bahasan yang penting yang berhubungan dengan topik pembahasan. Yang kedua, setiap pembahasan berbeda namun tetap berhubungan dengan topik yang dibahas. Dan yang ketiga, didominasi oleh kutipan dari berbagai pustaka. Dan yang terakhir, diurutkan dari pembahasan umum hingga ke khusus.
Hasil dari teks akademik itu bisa berupa angka, pola, dan keputusan dari prosedur metode yang digunakan. Yang kedua, semua lisan murni berasal dari metode yang digunakan. Dan yang ketiga, tekniknya berhubungan dengan angka. Dan yang terakhir, angka tersebut harus dianalisis secara statistik sebagai angka dari seluruh yang didapatkan. Struktur teks akademik bagian pembahasan yang biasanya berisikan tentang perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Yang kedua berisi penjelasan mengapa dan bagaimana hasil itu terjadi. Dan yang ketiga menjelaskan proses fenomena tersebut mengapa terjadi. Dan yang terakhir menyimpulkan perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Berikutnya ada struktur teks akademik bagian simpulan yang berisikan tentang simpulan dari semua bab. Lalu kedua, tidak terdapat kutipan, dan yang terakhir terdapat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka atau referensi. Biasanya merupakan daftar identitas yang dikutip dalam teks akademik. Baru yang kedua, setiap teks akademik memiliki format penulisan daftar pustaka yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih.